Itulah tugas pelayanan juga keadilan, persembahan yang berkenan bagi kita dan sejak jadikanlah persembahan
Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini
buat kesempatan yang indah ini. Kita boleh datang di hadapan hadiratnya, masuk ibadah kita di sore ini. Mari bersama dengan jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya ingin seluruh jemaat Tuhan berdiri bersama dengan saya. Kita bersatu di sejenak di hadapan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kita kasih Tuhan, mari kita memberikan pujian kebesaran, pujian kemuliaan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha suci, Dia adalah Allah yang maha kudus. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan, kita katakan suci, suci, suci. Berita firman Tuhan yang melandasi pada kita di sore hari ini dan terang di dalam Hakim pasal 3 ayatnya 31. Demikian sabda Allah. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat menghala lembu. 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikian pembacaan kita, jemaat dipersilakan dulu kembali.
Bapak Ibu Saudara Kristi dan mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita bukan manusia sempurna. Seringkali kita jatuh baik waktu kita, perkataan kita dan tindakan kita. Maka di sore hari ini Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kita. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk kita kembali memohon, sujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dia adalah Allah yang Maha Mengerti. Dia adalah Allah yang peduli bagi setiap kita yang kembali kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian Allah peduli, Allah mengerti. Saat ini waktu yang terindah, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mengaku segala kelalaian dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, yang memberikan waktu ini bagi setiap kita yang mau sujud membuka hati dan pikiran. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu bersedia bagi orang yang merindukan kasih setia. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Bapa memberikan kehidupan bagi kami.
Kau memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh datang di rumah Tuhan di sore hari ini, berkumpul dengan saudara seiman kami, bersama-sama merendahkan kami, memuji kebesaran. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa kami orang-orang yang berdoa dan kesalahan. Lewat perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami, istirahat kami, dan tidak berkenan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan kotor dalam Kudus, supaya kami layak menjadi anak Allah di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih berdoa kami Tuhan. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya kami berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita di sore hari ini. Yang terdapat di dalam Ulangan 20 ayat 4. Demikian sabda Allah. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Mari kita memperhatikan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang percaya kepada Allah. Jadi kita membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab berkata kepada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Dengan setiap hati sudah diperbaharui, mari kita menginginkan pengakuan dimasuki bersama-sama. Pengakuan dimasuki dimulai. Aku percaya pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara hati, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dalam mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semua kita silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita masuk doa syafaat sore hari ini. Kita berdoa untuk seluruh jemaat kita, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Mari berdoa di hadapan Tuhan di sore hari ini bersama-sama supaya Tuhan terus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami menaikkan doa syafaat kami bersama-sama dengan semua Tuhan. Dan Engkau putuskan menjadi anak-anak Allah. Saat di sore hari ini kami menyatukan hati pikiran kami untuk kami berdoa kepada Allah kami yang ada di surga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa ini dan juga para keamanan yang ada di negeri kami. Dan juga Tuhan memulihkan kepada bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan Yesus menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan juga di sore hari ini Tuhan kami bersama dengan jemaat-Mu berdoa untuk persiapan penagisan hamba-Mu Evangelis dari tanggal 23 Juni. Kami berdoa kepada Allah kami di surga, kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengikuti acara penagisan nanti. Baik jemaat Tuhan di tempat itu, jemaat yang dari Lima, hamba-hamba Tuhan dan juga BPD Sinode, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka semua. Tetapi para panitia yang ada, yang berusaha berdoa terus-menerus untuk berkumpul soal biaya yang kami butuhkan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami di surga, kami berdoa Tuhan untuk kondisi di mana kami alami saat ini.
Di masa-masa pandemi ini kami berdoa kepada Allah kami. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu. Tuhan menolong mereka Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan kesakitan, mereka dalam kesulitan kehidupan, janganlah Tuhan yang maha besar memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Tuhan, kami semua dibebaskan kami dari dunia kami, dan rumah kami dari pandemi ini, supaya kehidupan kami bisa berbahagia dan bersukacita di dalam anugerah. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati suami istri mereka, memberkati anak-anak mereka. Roh Kudus terus menolong mereka Tuhan membukakan rahasia firman di dalam hati mereka. Kami merindukan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang semuanya, menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman, menjadi jemaat yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya. Dengarkan setiap doa jemaat di sore hari. Biarlah mereka boleh menikmati hadirat. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak yang akan mendaftar memasuki SMA di tahun ini dan juga memasuki SMP. Kami berdoa kepada Allah di surga. Biarlah Tuhan menuntun setiap mereka. Apapun menjadi kerinduan anak-anak kami, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sesuatu hal yang terbaik dari Allah, Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepada di sore hari ini. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di dan mengasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima tabuhan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Sebelumnya kita menyambut firman Tuhan yang usia, kita akan usiakan hati kita untuk mendengarkan firman. Selamat sore, sudah semua dikasih Tuhan.
Apa kabar sore ini? Sore hari ini bersama-sama kita akan belajar mengenai seorang hakim yang dicatat di dalam kitab suci. Ini mungkin seri ya. Jadi seri yang sekarang adalah dari Samgar. Kita buka Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3:31. Sebelum kita baca kitab suci, mari kita berdoa. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang telah memberikan iman ini kepada kami semua. Supaya roh yang telah menuntun para penulis kitab suci mengekspresikan firman ini. Roh yang sama itu juga yang menolong kami untuk mengerti dan sekaligus juga melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kami. Supaya kami dapat bertumbuh menjadi manusia-manusia Allah yang berkenan di hadapan kita. Kiranya dipujilah kiranya namamu ya Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 3:31 tadi sudah dibacakan di dalam nats pembuka. Atau itu saya bacakan, tidak ada salahnya kita semua. Hakim-Hakim 3:31 kembali saya bacakan. Sesudah dia bangkitlah Samgar di Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikian pembacaan kitab suci. Apa sih dari teks yang sederhana ini dapat kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu? Singkat bila dibandingkan dengan kisah-kisah hakim-hakim yang lain. Tetapi sebelum lebih jauh kita melihat, maka ada satu pertanyaan yang sedikit mungkin membelah pikiran kita selama beberapa waktu. Apakah saya cocok melayani Tuhan? Cocok yang melayani Tuhan ya Kak Lil. Ada yang merasa cocok di sini melayani Tuhan? Saya cocok enggak ya melayani? Cocok ya Pak ya? Banyak orang mungkin bertanya seperti itu. Menjelaskan diri, ada pertanyaan yang tidak. Saya juga begitu dulu. Saya dulu bilang pada Tuhan ketika dipanggil, kalau mau jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa bicara. Tapi setelah sekolah nggak bisa bicara. Tapi kalau diajar bicara banyak-banyak juga nggak bisa ya, nggak bisa. Apakah cocok melayani Tuhan? Saya kira semua kita tidak cocok. Tetapi semua kita juga bisa melayani Tuhan. Di bidang apakah saya melayani? Saudara-saudara kita bertanya banyak. Tidak usah pikir yang besar dan tinggi-tinggi melayani Tuhan. Pekerjaan yang sederhana, tapi dengan semangat yang luar biasa, itu adalah melayani. Pekerjaan yang biasa, tetapi dilakukan dengan cinta kasih, kata Mother Teresa, itu sudah melayani. Ibu rumah tangga mungkin lelah setiap hari melayani. Tetapi jika melayani dengan cinta kasih yang besar kepada Allah, itu adalah a great service, itu pelayanan yang besar kepada Tuhan. Bapak-bapak mungkin juga capek, biasa-biasa aja, kita bekerja di ladang, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, guru, ada juga yang mungkin bekerja di bengkel, apalagi di pasar, bahkan mungkin yang bersihkan gereja, termasuk memungut sampah di luar. Kita mungkin merasa, dia lebih kecil daripada pekerjaan lebih besar daripada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan besar dan kecil, jika semua pekerjaan itu kita lakukan with a great heart
and a great love. Nah, hati yang semangat besar luar biasa dan cinta yang luar biasa. Itu adalah pelayanan. Termasuk pelayanan di sekolah dulu. Itu sudah adalah pelayanan. Banyak orang nggak mau melayani di sekolah dulu. Suatu kali saya ketemu dengan seorang, kamu mau melayani? Oh, saya nggak cocok di bidang itu, apa itu namanya? Salah. Saya lebih cocoknya jadi pemimpin pujian. Padahal saya ini sudah sekolah teologi, harusnya saya itu melayaninya di depan mimbar, bukan di sana-sana itu. Terus saya bilang sama dia, saya sekolah teologi juga. Tapi ketika saya masuk ke gereja melayani, nah saya masuk bersihkan got itu di depan jalan. Orang sampai bilang, kok masuk di dalam got bersihkannya enggak kok gampang ini banyak. Bukan soal yang dilihat di depan, tapi soal berapa besar hati kita di dalam kita persembahkan pada Tuhan. Dan itu pelayanan yang luar biasa. Ya. Dan jangan pernah menganggap kecil semua pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun itu yang kita kerjakan. Sekalipun suatu hari kita tidak diingat oleh orang lain. Karena kita sudah melakukan banyak hal. Seperti orang kacang lupa kulit itu kita dilupakan. Meskipun kita berjasa banyak kepada seseorang. Saya selalu berkata, saya seorang guru. Suatu hari dilupakan para murid, no problem. Karena saya sudah mengajar dan bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Kalaupun besok nggak diingat lagi oleh muridnya, tidak apa. Apalagi orang yang bekerja itu dalam pegawai dua, masih pegawai itu loh, hebat, seragaman toh, luar biasa. Tapi hello, jangan lupa besok kita akan dilupakan orang. Betul tidak? Sekarang sih masih di murah, ya kan? Karena masih pakai seragam. Besok, baru lagi yang begini kita. Apa kita marah? Kok dia nggak mau lagi saya lah? Ya peduli amat. Karena melayani bukan untuk dicatat nama kita oleh orang. Meskipun dia tercatat di hatinya, tetapi ada yang lain yang sedang mencatat. Nah, saudara-saudara, melayani apalagi di behind the scene, di belakang layar itu jauh lebih berat. Banyak orang juga ada yang sukanya di depan, tapi tidak mau di belakang. Tapi ada orang juga banyak yang suka di belakang, tidak mau di depan. Karena malu. Apapun tempat dan posisi kita dalam melayani, kerjakan pelayanan itu dengan hati yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi pokok penting dari kisah yang kita baca pada hari ini. Dalam satu ayat yang sangat sederhana dari Sanggar. Mendengar nama Sanggar, saudara-saudara, itu sangat asing di telinga orang Israel. Saya baca-baca cari ini Sanggar itu siapa sebenarnya? Kok sedikit banget namanya dicatat, tulisannya hanya deskripsi kisahnya dia itu sangat sederhana dibandingkan dengan yang lain-lain dari hati-hati. Namanya hanya disebutkan dalam pasal 31 ini dan pasal 5 nanti ayat 6 itu aja 2 kali. Kemudian hilang di dalam peredaran, nggak ada lagi. Padahal kalau dilihat di dalam ayat 31 ini hebat banget, bisa jadi spektakuler. Satu melawan 600 orang. Kitab suci hanya mencatat dia adalah penerusnya Ehud, hakim. Dan sebelum Deborah dan Barak. Kemudian juga anak dari anak-anak itu gimana, ada yang mengatakan dari Israel bagian pinggiran, mungkin dari perbatasan. Kalau hari ini kita lihat, sekitar mungkin di daerah perbatasan dari Syria dan Lebanon. Dan dikenal, tapi dia hanya lihat 600 orang dia pukul dengan tongkat penghalau lembu dan juga dia menyelamatkan. Nah, dari kisah yang sangat sederhana ini, saudara-saudara yang saya kasih, saya coba cermati, lihat. Kok dicatat ya oleh orang Israel ini di dalam buku sejarahnya? Karena hakim-hakim adalah buku catatan sejarah paling tidak dibanding buku-buku yang lain. Mengenai pengalaman pembebasan Israel khususnya dari orang Filistin.
Filistin ini jangan pikir Palestina hari ini beda, ya. Karena Filistin itu sudah banyak bangsa. Yang muncul Palestina hari ini bangsa yang baru. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, dengan satu ayat ini, dari kisah ini saya simpulkan yang pertama bahwa orang dikenal dan diingat itu bukan karena asal usulnya. Karena dia bukan orang Israel. Original atau pure, murni orang Israel. Tetapi dia tetap diingat dan dicatat di dalam buku ini karena pekerjaan besar yang dia lakukan dalam ketaatan kepada. Jadi persoalan hidup kita itu bukan soal bebek bobot, bibit bebek bobot katanya orang Jawa. Wah, kalau mau cari itu bibitnya gimana, bebeknya bagaimana, bobotnya gimana. Orang mulai telusuri segala sesuatu. Dan bahkan kadang-kadang di dalam gereja jadi bahan percakapan. Apalagi di dalam masyarakat yang sangat feodalistik itu. Kalau masyarakatnya egaliter berbeda lagi. Masyarakat yang feodalistik pasti akan dilihat bibit bebek bobotnya. Nah, saudara-saudara, untuk melakukan sesuatu yang besar, pekerjaan yang besar, yang membangun kehidupan dan kemanusiaan itu, rupanya tidak dibutuhkan dari mana asal usul kita, apa suku kita, apa latar belakang keluarga kita, kemudian kalau dipikir-pikir juga mungkin apa agama kita, begitu ya. Apalagi kalau saya orang Kristen. Kenapa apalagi orang Kristen? Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, coba kita lihat teks ini. Baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bukan soal agama, suku, apapun juga menghalangi kita melakukan pekerjaan. Terlepas daripada itu yang paling penting lagi sekarang dalam teks ini mengatakan, apalagi engkau pabrik buatan dari tangan Tuhan sendiri. Kita ini semua dibuat, dihasilkan dari dalam tangan Tuhan sendiri. Kita mungkin bertanya, loh kok bisa saya dilahirkan dari ibu saya kok? Saudara-saudara kalau baca Injil Yohanes pasal 3, semua kita yang beribadah kepada Allah dan menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, kita semua itu dilahirkan dari Allah sendiri. Siapa yang melahirkan kita membawa peran ini di dalam kehidupan? Roh Kudus. Karena itu kita disebut sebagai a handiwork of God. Pekerjaan tangannya dia sendiri. Nah, Allah membentuk kita, memproduksi kita dari buatan pabrik ilahi ini. Kita ini adalah heaven made, ya. Bukan China made lagi, bukan Indonesian made, atau mungkin dari sini Japanese made, dibuat dari orang Jawa, orang ini, betul kita ada secara warga negara kerajaan di dunia ini, kita adalah warga negara Indonesia dari suku A, suku B, suku C, suku D. Tetapi lebih daripada itu, kita adalah warga negara kerajaan Allah dalam surat ini. Dan kita dibuat dalam buatan tangan Allah. Untuk apa kita dihasilkan dalam produksi lagi? Untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan lain yang kita lakukan saudara-saudara untuk membangun hidup manusia itu tidak peduli latar belakang kita itu apa. Tidak peduli warna kulit kita apa. Tidak peduli rambut kita itu modelnya kayak apa. Dan tidak peduli postur fisik kita bagaimana. Yang paling penting adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Status apapun kita semua bisa mengukir sejarah dan punya potensi di dalam mengukir sejarah dalam membangun kehidupan. Sanggar mengajar kita demikian. Saudara-saudara, kalau saya katakan bibit bebek bobot tidak dipedulikan di sini, yang penting
Maukah kita melanjutkan karya ilahi itu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang benar untuk membangun kehidupan? Dan salah satu bagian contoh yang bisa saya sebutkan di sini ada kisah seorang pembantu rumah tangga. Saudara-saudara mungkin tidak pernah membayangkan seorang pembantu rumah tangga seperti ini bisa dicatat oleh sejarah Israel, sama seperti Sandar dicatat dalam sejarah Israel. Dia dicatat di dalam buku kehidupan orang Israel. Dia mendapat medali dari pemerintah Israel. Kenapa? Karena anak yang dia gendong itu dia selamatkan. Anak yang dia gendong itu adalah menjadi inceran dari Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ibunya seorang Yahudi, orang tuanya seorang Yahudi, masing-masing ayah dan ibu karena dia dari keturunan Yahudi, maka mereka menjadi sasaran dari pembunuhan massal oleh Nazi pada masa itu. Dan ketika Nazi masuk ke wilayah daerah itu, orang tua dari si anak kecil yang bernama Alfred Munster ini ketakutan orang tuanya. Dan akhirnya dia menemukan ada tetangganya di situ, yang adalah orang Indonesia yang sudah pindah ke luar negeri. Dia bawa pembantunya dari Jawa. Dia titipkan anak ini. Dan saudara yang rawat siapa ya pembantu itu? Nah, bayangkan dengan Gestapo, tentara Gestapo datang kemudian mencari ada orang Yahudi nggak di sini, gitu ya. Pembantu pasti juga paham gitu ya. Tapi luar biasa anak ini, si pembantu ini dia sudah selamatkan dengan cara apa? Dia nyanyikan dulu nyanyian Nina Bobo. Kalian lagu Nina Bobo ya Bapak Ibu? Dia nyanyikan lagu Nina Bobo ini dengan dendangan Jawa. Anak ini tertidur. Dan tidurnya pulas lagi anak kecil. Jadi ketika datang tentara, gerak tentara yang luar biasa itu mencari anak-anak turunan yang termasuk orang tua. Ya nggak dapat lah. Karena ibunya juga sudah disembunyikan, anak ini juga sudah disembunyikan dengan tidur pulas. Selamatlah anak dan ibunya dan keluarga yang mencintai dari ancaman Hitler pada masa itu. Ketika besar anak ini ternyata tangan ibu ini itu menjadi dokter spesialis paru dan penyakit dalam terkenal di Amerika Serikat. Tetapi ibu ini kan tidak pernah tahu ya. Di tangannya dia ini ternyata ada potensi kehidupan yang besar untuk kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Tapi bagi dia, karena ada ancaman yang akan mengancam anak ini, dia ngambil, dia pertaruhkan dirinya sendiri, dan dia sembunyikan diri. Seandainya ketahuan pada waktu itu, yang dia mati, anak itu juga mati, semua pasti mati di situ, karena dianggap menyembunyikan orang yang. Saudara-saudara, di tangan kita semua ini punya potensi kehidupan. Punya potensi untuk membangun kemanusiaan yang bisa dicatat ini. Meskipun juga tidak dicatat oleh manusia. Dan tidak diingat oleh manusia, saudara-saudara. Bahkan kita dilupakan. Tapi bukankah Yesus mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah dilupakan oleh Bapa kita di surga. Dia akan berkata kepada kita suatu hari nanti, masuklah anakku yang setia, hambaku yang setia, karena engkau telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan setia. Mana yang mau dicatat di surga atau di sini? Kita bilang ya kalau bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau pun tidak diingat di dunia ini ya nggak apa-apa. Lakukan tetap meresapkan hati kita karena apa yang kita lakukan kata Tuhan Yesus dalam Matius 20. Apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina sekalipun, kau lakukan bukan hanya untuk orang itu. Tapi kau lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Siapa yang memperhitungkan? Tuhan sendiri. Jadi Tuhan dalam Mazmur mengatakan, Tuhan sendiri yang berhutang kepada kita. Karena apa yang kita lakukan dalam membangun kehidupan bagi sesama. Saudara-saudara yang saya kasih, sanggar menjadi bagian yang menolong kita mengerti bahwa tidak ada yang membatasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupan.
Dan yang kedua, saudara-saudara, Sanggar ini mengajarkan kepada kita untuk selalu siap dalam segala hal. Apa sih pekerjaan sanggar di sini? Kalau Bapak Ibu bisa lihat, coba dilihat pekerjaan sanggar apa di situ? Apa pekerjaannya, Pak? Gembala. Hah? Gembala kambing? Petani. Oh, jadi baca memang Bapak ini sedikit kayak memasak. Pekerjaan dia itu adalah petani. Nah, kok bisa petani? Karena memang petani pada waktu itu adalah umumnya membawa itu tongkat penghalau untuk bajak gitu loh. Kalau di sini pakai apa? Itu pakai ada kebun pasang itu. Hah? Penghalau. Hah? Ya sekitar itu. Jadi kalau dari satu itu dia bisa tarik di satu, dihalukan di satu. Kalau macam-macam dapat dihalu. Jadi kalau kayak didokan juga gitu kayak ditarik juga bisa. Iya, supaya jangan nangis. Atau bisa juga untuk dipukul kalau butuh. Wah itu usaha membunuh, usaha hewan. Bukan dipukul kan tak ada sedikit gitu supaya dia bisa ini apa namanya melakukan pekerjaan. Nah, di dalam ini seorang petani ini, tapi aneh yang dicatat adalah melawan pasukan Filistin yang tertulis 600 orang. Itu lucu ya. Kita mungkin tidak kompatibel namanya dalam pertempuran. Satu, pakai penghalau lembu. Kita tahu waktu itu pasukan Filistin itu adalah pasukan yang paling lengkap. Bayangkan kalau hari ini kita sebut, oke lah kalau kita ukur pasukan hari ini pasukan khusus di dunia. Satu, Navy Seals. Kedua, dari Rusia. Kemudian yang ketiga dari Israel, Sayeret Maskal, misalnya begitu. Pasukan khusus. Nah sekarang kalau pasukan khusus begitu, yang lawannya siapa harusnya? Pasukan khusus ketemu pasukan khusus dong enak gitu. Itu kompatibel, apple to apple. Nah ini pasukan khusus, pasukan yang kalau dihitung dalam perbandingan kitab suci, kalau saudara-saudara baca dalam kitab suci Hakim dan selanjutnya, itu unit pasukan yang lazim 600 orang. Dan kalau hari ini kita hitung pasukan khusus, itu satu batalion. Peleton, kompi, dan batalion. Nah sekarang satu batalion kira-kira 300 sampai 1.300, ini 600 yang dicatat. Ini geletek kata orang Jawa. Ini geletek. Itu orang semua bilang apa? Ayo lihat istilahnya masih muncul. Hah? Serasok. Oh, serasok. Hah? Protek. Protek kan kayak begitu ya. Ayo masuk. Yuk, action dulu. Oh, protek gitu ya. Nggak sepadan begitu. Dan memang kita suci ini selalu kasih cerita yang lucu. Coba Bapak Ibunya dari cerita lucunya. Yang selanjutnya dari kitab suci. Kadang kita tuh sambil tertawa, saya bacain, Tuhan, ini bukuan apa yang dikasih kita di depan ini. Di dalam kitab suci juga ada kisah Daud melawan Goliat. Bayangkan Goliat sudah pakaian lengkap begitu semua, apalagi yang kurang. Semua udah lengkap. Ini bereket, nanti orang Jawa kawannya lewat apa? Batu. Orang anak-anak terpekal. Bisa terpekal juga sih Daud. Kan Goliatnya tertawa, dosa. Emangnya saya ini apa dulu melawan sama batu? Ditertawain mungkin sama Goliat. Tapi mungkin si Daud pasti serius ya. Pasti dia serius banget. Dia sudah mulai saya bayangkan kalau cerita dari sekolah ini ya dia langsung pas tenang di kepala di jarinya. Saya juga heran, batu kok bisa tembus ya di sini. Dan memang ini cuma batu
atau model batunya kayak apa, ada batu tajam atau bagaimana. Masuk sini dan langsung ambles si raksasa itu. Munculnya lagi, mau pergi ke Mesir, lawan Firaun yang adalah kerajaan yang besar. Tuhan berkata kepada Musa, di tanganmu ada apa Musa? Ada apa? Tongkat. Saya sampai bingung. Tuhan. Mungkin kalau kita hari ini, dia bilang kepada kita, Pak Leo, di tanganmu ada apa? Ya, aduh, kelor Tuhan. Ya. Daun kelor masa sehat? Jangankan daun kelor. Yang lebih lucu lagi. Makan yang putihan aja bisa sehat. Apalagi daun kelor yang terkenal gizinya di seluruh dunia. Saudara-saudara, saya simpulkan di sini yang lucu seperti ini, tapi serius. 600 pasukan ditaklukkan oleh seorang petani. Artinya di sini sesuai dengan kitab suci 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Coba kita baca. 2 Korintus 10 ayat 4. 1, 2, 3. Kita memang bukan jadi orang yang sok-sokan, ya, atau istilahnya nantang-nantangin orang supaya jangan. Tetapi yang paling penting, kita suci mengingatkan kita bahwa rahasia kemenangan terbesar bukan soal seberapa besar musuh kita, tapi yang paling penting di sini adalah berapa besar kita siap berhadapan dengan musuh. Kalau kaisar atau jenderal perang panglima perang dari Tiongkok Sun Tzu mengatakan, kalau ingin perang, menang dalam peperangan, lihat musuh siapa, lihat ini musuh. Tapi kita suci berkata, lihat di sini. Rahasia pikiran menunjukkan pikiran itu kepada Kristus dan mengalami kemenangan. 600 orang bukan hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Dan buktinya kita suci mencapai. Kita hanya dipanggil apakah kau siap untuk melakukan pertempuran dan mengalami kemenangan. Tidak. Saya coba membandingkan cerita Sanggar ini, saudara-saudara, untuk menemukan di mana sih kisah yang kompatibel untuk melihat kisah ini. Saya bayangkan dalam sejarah yang saya ketahui, untuk bisa jadi terjadi secara hebat dan luar biasa, dan Tuhan bisa kerjakan itu untuk siapa saja. Termasuk dalam kisah seorang raja dari Inggris yang bernama Richard. Ketika perang salib ketiga terjadi untuk menaklukkan Yerusalem, sekitar tahun 1100-an gitu ya, dia harus berhadapan dengan salah seorang pemimpin dari bagian sana itu bernama Salahuddin yang menguasai yang menaklukkan Yerusalem pada waktu itu dan bahkan menaklukkan seluruh perbatasan menuju ke Yerusalem. Dan orang Kristen pada waktu itu lazim abad pertengahan itu orang selalu mengadakan ziarah ke Yerusalem. Dan mereka berziarah biasanya kan lewat padang gurun tuh dari Eropa menuju Yerusalem. Nah, setiap dalam perjalanan itu pasti disertai oleh pasukan Salahuddin dan banyak yang dibunuh mati. Akhirnya ambillah 3 kesepakatan raja-raja Eropa ini untuk melawan Salahuddin. Tapi di dalam perjalanan untuk melawan Salahuddin, 2 raja itu gugur dan pasukan. Tinggal Richard yang harus maju. Nah, diukur dari ukuran jumlah pasukan pada waktu itu,
Richard sudah semakin berkurang pasukannya karena berjalan dari Inggris menuju ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang gampang, apalagi kalau kita lihat perbedaan iklim Eropa dan iklim padang gurun itu jauh sekali perbedaan. Stok makanan juga semakin berkurang dan tentu kasus itu mempengaruhi pasukan. Makanya Jenderal Sun Tzu juga selalu mengingatkan, kalau mau perang jangan lama-lama, hancur kan kalau lama-lama. Kalau bisa perang cepat selesai supaya meraih kemenangan. Tapi si Richard ini karena panjang perjalanannya lama prosesnya, pasukan semakin berkurang. Nah, ketika diserang pasukan dari Salahuddin itu ada hampir 10.000 lebih pasukan. Secara ukuran semua pasukan tidak mungkin mengalami kemenangan. Tapi dalam sejarah kisahkan juga oleh Salahuddin. Ketika dia melihat Richard ini maju untuk bertempur, maka dia dijuluki sebagai si mati singa. Karena dia ngaunya luar biasa, dia berteriak luar biasa di padang gurun. Dengan jumlah pasukannya yang ada. Dia berteriak luar biasa, Salahuddin langsung berdetak. Dan apa yang terjadi? Ketika melihat dia teriaknya luar biasa, Salahuddin memanggil pasukannya mundur. Kok bisa mundur? Ternyata dicatat dalam sejarah. Salahuddin bercerita, ketika kulihat si Richard itu berteriak, aku lihat pasukannya begitu banyak. Padahal dilihat secara mata manusia jumlah pasukan. Kenapa sih melawan Salahuddin yang kita dalam pertempuran sekali? Saya bayangkan, bisa jadi seperti ini ceritanya. Kalau orang bertanya, bagaimana caranya Sanggar menaklukkan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu? Ternyata ada kesalahan. Apakah seperti itu secara tepatnya? Mungkin juga tidak. Yang jelas kitab suci yang mencatat dia mengalahkan 600 orang. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Musuh sebesar apapun akan dihancurkan. Karena itu Daud atau juga pemasmur Daud itu dalam ayat itu Paulus berteriak, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan? Bukan nantang-nantang, tapi karena kita berdiri di atas dasar kebenaran, maka kita melangkah. Saudara-saudara yang saya kasih, siap sedialah dalam segala waktu, karena dia bisa memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan yang terakhir, gunakanlah karunia yang ada. Yang saya lihat di sini karunia itu adalah Sanggar hanya punya tongkat penghalau. Dia tidak bilang pada Tuhan, Tuhan, berikan senjata yang hebat, aku bisa lawan dia. Tuhan juga tidak bilang ini ya, tak kasih kamu senjata yang mutakhir, canggih. Kau bisa pakai lawan dia. Kalau kau dikasih senjata paling canggih, apa dia bisa pakai waktu itu? Kan bisa. Karena dia bukan ahlinya di sini. Tapi Tuhan hanya melihat kita itu ada apa? Ya, jangan lihat Tuhan kok dia punya apa di sini, aku kok nggak punya, dia punya, aku kok nggak punya. Nggak usah tanya orang lain punya, aku nggak punya. Yang Tuhan tanya adalah kamu itu punyanya apa? Kok lihat orang lain? Kalau lihat orang lain punya apa, saya akan iri hati dengan orang itu. Dan kalau saya iri hati dengan orang itu, berarti saya sedang melawan Tuhan. Kalau saya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau berikan ke sana, tapi tidak berikan padaku, saya sedang menentangkan. Ketika Tuhan berkata, siapkah kau pergi berperang, mengalami kemenangan, gunakan apa yang ada padamu. Saudara-saudara yang saya kasih, banyak orang kasih 1001 macam alasan
untuk mengekskuse karena keterbatasan diri. Kalau kita catat di dalam kitab suci, mentalitas itu akan muncul bagi kita semuanya. Entah kita ada di kualitas yang mana di sini, atau di mentalitas yang mana di sini yang saya sebutkan. Ada orang merasa saya sudah tua, tidak usah lagi lah saya kan yang masih muda-muda itu Abraham. Tuhan bilang, sekalipun kau sudah tua, aku akan membuat kau jadi bangsa yang besar. Sampai hari ini seluruh dunia adalah turunan Abraham, kan? Benar nggak? Kita turunannya Abraham? Turunannya Abraham apa enggak ya? Turunan bisa. Haleluya. Teologis Bapak ini. Oh, soal teologi ya? Loh, nggak apa-apa loh. Saya dulu di Amerika Pak, ada usianya berapa puluh teman saya sekolah teologi. Tapi meskipun orang teologi ini, tapi dia masuk kelas juga belajar. Oke. Jadi kalau ditanya, untuk apa sih Opa masuk sekolah teologi berumur 80? Ya nggak apa-apa dong. Kan umur 80 kan tidak menghalangi saya untuk melayani. Kalau masih bisa belajar, kenapa tidak? Gitu ya. Kecuali sekarang itu nggak kuat lagi baca buku tebal-tebal ya sudah. Dan tidak ada yang ditambah ya. Atau mentalitas kaku melayani. Aku nggak ada orang itu. Hanya orang seperti itu. Mentalitas saya, aduh fisik saya ini seperti ini. Jangankan fisik masih normal, nggak punya tangan aja bisa melayani. Siapa yang nggak punya tangan bisa melayani? Tangannya bentuk itu. Australia mana lagi tuh? Nick Fuji ya. Kok bisa jadi orang hebat kan di seluruh dunia? Terus kita tahu ada yang matanya buta, nggak bisa berdebat. Siapa nama Christina Stein dari Tiongkok. Masih banyak lagi bisa dicatat. Matanya nggak punya, tapi kok bisa jadi orang hebat? Karena dia mau. Jangan dia fisik. Mau kaki yang begini, mau begini, mau dia begitu, kalau kita dipanggil, ada yang mau mengalami kebesaran Allah. Mentalitas Yusuf, orang yang banyak mengalami penyiksaan juga. Karena orang yang banyak mengalami penyiksaan itu sakit hati, banyak luka batinnya. Kalau luka batin, lihat orang bisa marah-marah terus. Karena luka batin belum sembuh. Mentalitas kusta datang bicara. Saya dulu begitu. Apa yang harus dibicarakan? Tapi saya ingin belajar dan belajar. Kalau dengan Tuhan membantu. Mentalitas Gideon miskin iman. Sedikit-sedikit minta tanda. Tuhan, kalau memang kau panggil aku, apa sih tandanya? Kalau aku dipanggil jadi prajurit Tuhan, tandanya apa Tuhan? Kalau sudah jelas-jelas kok dipanggil minta. Ibu, Bapak, jadi calon majelis. Aduh, jangan saya minta tanda dulu dari Tuhan. Aduh, sudah jelas kok dipanggil, kok masih minta tanda. Sekolah teologi, anaknya mau masuk sekolah teologi. Tandanya apa kamu dapat? Mulai cari-cari. Oh, saya dapat suara dari Tuhan, Tuhan panggil. Emangnya Tuhan pakai suara panggil kita di telinga. Kalau suatu hari Tuhan panggil pakai suara di telinga, lompat ke sebelah telinga. Satu, kenapa? Anda pernah dengar suara begitu, tiba-tiba mendengar. Apalagi lagi tidur malam-malam ya buat si kaya. Lagi tidur malam-malam lampu mati, ada yang panggil. Coba hati. Ayo siapa ini? Hah? Jangan cari dari suara-suara begitu, bahaya. Oh, sudah jelas sudah dipanggil, melayani, tidak usah lagi cari-cari. Kemudian mentalitas Simpson bergantung pada keputusan Tuhan. Tunggu ya, saya tanya dulu ya. Mama setuju apa enggak ya? Lalu mama masuk ya? Saya teologi bukan mamaku.
ton. Mentalitas terhadap orang berdosa. Ini banyak yang kita lihat. Pak melayani kita, oh jangan dulu, saya masih suka minum bir, masih suka mabuk. Jangan saya dulu melayani. Ya tiba-tiba minum bir mati ya apa? Pada waktu lagi melayani Tuhan. Kalau sudah dipanggil, serahkan lagi. Kalau sudah dipanggil itu berarti berhentilah fokus salah. Mentalitas Daud pada masalah keluarga berantakan, broken, rusak. Anak melawan bapak, anak mau bunuh bapak. Ini rumah tangga yang sungguh cair baru sekali. Tapi apakah itu jadi penghalang? Tidak. Mentalitas Elia putus asa dan mau bunuh diri. Mentalitas Elia ini banyak juga orang baperan, sedikit-sedikit baperan, tangisan, kalinya depresi. Itu keterbatasan. Banyak orang dulu aku harus menangisan sih kalau kalian sekarang nangisan terus. Ya nggak apa-apa lu jangan nangisan. Nanti ada masa ini yang nggak nangisan lagi kita bingung. Kalau dia nangisan sedikit dia jadi murah. Kita mulai tertawa, wah kok dia satu baperan satu. Memang yang nangis kok. Mentalitas Yunus ini lagi 1000 macam alasan. Mentalitas Naomi aku janda, janganlah. Ada juga kadang-kadang karena keterbatasan aku janda, nanti melayani sama-sama. Sama yang lain itu pinjol lagi, sama suaminya orang, atau bisa sama istrinya orang. Melayani itu jadi rusak ini. Mentalitas Yohanes eksentrik. Orang tahu ya kalau itu orang eksentrik itu modelnya bajunya di atas laki-laki di atas tiba-tiba muncul kakinya di bawah sepatu merah muda sepatunya merah muda betul ini ikatnya itu warna biru sampai ada mungkin tidak apa-apa, dia merasa dia suka begitu gaya stylish itu biarin aja, dia suka. Kalau kita bilang, jangan pakai gitu dong lucu, dia merasa nyaman. Itu orang mati dulu. Tapi ada yang bilang, ini lurus nggak ya orang ini, kemudian lurus dia mau bengkok, dia jangan ketemu lurus nggak ya? Ya nggak apa-apa, karena ada orang yang kayak pengayu laki atau pengayu ya. Ya jangan dibully. Biar dia merasa suka ya biar dia suka. Nanti kalau kamu suka ya? Ya saya suka ya kayak gini pecah warna gitu kayak Harajuku. Saya suka ya saudara kalau kamu suka. Mata orang nggak suka lihat ya. Maka kita nggak suka tapi dia suka ya. Mentalitas perempuan Samaria banyak gagal dalam pernikahan. Orang kalau sudah bilang gagal pernikahan, aduh dia ngomongin Tuhan itu kok main, yang jadi dipanggil Tuhan itu main. Oh, dia mau rusak rumah tangga kalau dia bertobat dan mau menyerahkan diri itu mengabdi kepada Tuhan. Ini ada masalah. Keterbatasan. Tidak menjadi pengaruh. Mentalitas Sakius dia tidak populer, dibenci orang. Tapi ketika Tuhan memanggil, dia melayani. Mentalitas Thomas banyak ragu. Mentalitas Paulus gampang sakit-sakitan. Makanya kalau terima bantuan yang suka sakit juga modelnya kalau di majelis. Yang itu kesulitannya, keterbatasan juga. Sedikit sekali keluar sudah masuk angin. Tapi orang itu, kamu suka masuk angin terus. Jadi di tas itu orang mati loh ya. Di tas itu ada minyak kayu putih terus. Jadi kalau dekat dengan dia mulai mau minyak kayu putih. Kenapa? Perutku dari nanti ya. Dia masih bisa ngomong, aduh, ini sakit kan nggak Tuhan ini. Nggak usah deh. Ya namanya itu keterbatasan dia, tapi dia hebat di bidang yang lain. Ya kita harus support dia. Mentalitas Timotius pemalu. Apa sih kekurangan kita? Kita suci mengatakan sama-sama 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Silakan dibaca 1, 2, 3.
Apapun karuniamu, kalau kau merasa aku lemah dan berdaya terbatas, tapi tangan Tuhan yang tepat, dia akan memakai. Yang lemah dijadikan kuat, yang tidak berdaya dibuat berdaya pula. Yang merasa miskin dengan apa yang dia punya, diperkaya secara luar biasa, supaya tak seorang pun bangga dengan diri dan merasa itu gara-gara aku, maka semua bisa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita hanya diminta oleh Tuhan. Apa kau punya hati untuk melayani? Kalau kau punya, apapun dalam hidupmu, di tanganmu, jika kau mau persembahkan itu kepadaku, aku akan buat menjadi besar dan luar biasa. Apapun kita, orang bisa mungkin mengatakan, atau mungkin orang bisa menggosipin, dia begini, dia begitu, dia begitu, bla 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 bla. Selama kita tahu, memanggil kita untuk mengabdi bagi kerajaan, melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, do it with a great heart, do it faithfully, lakukan itu dengan setia, kerjakan, karena engkau di tanganmu bisa memiliki potensi yang luar biasa. Di tangan Tuhan yang luar biasa, segala sesuatu menjadi. Kitab suci berkata, setiap kita bisa membuat berbeda, karena kita semua adalah sang penakut. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Karena kita lebih dari pemenang, kita adalah seorang penakluk, maka kita bisa melakukan perbedaan-perbedaan besar dalam hidup manusia. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama-sama. Membangun mentalitas orang sangga, kita perlu ingat bahwa kita lebih daripada pemenang. 1, 2, 3, ayat 37. Tetapi kita tidak oleh Dia. Pulanglah dalam hidup sehari. Jadilah pemenang. Bukalah hidupmu. Siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Gunakan semua yang ada pada kita. Jangan bertanya, aku nggak punya. Semua kita punya. Pakai itu. Dan biarlah hidup kita diberikan maksimal yang luar biasa oleh Tuhan. Karena di tangan Tuhan tidak ada yang bisa. Amin. Silakan Ibu Syari berdoa untuk kita. Ibu Syari mana? Silakan Ibu Syari bisa. Silakan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di sore hari ini buat firman Tuhan yang menunjukkan iman kita, supaya kita menjadi
orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Allah. Mari kita menyanyi pujian, apalah arti ibadah. Ini pujian ini sangat menarik kata-katanya kalau kita hayati dari berkat bagi setiap kita. Apalah arti ibadah? Coba. Terima kasih buat sore hari ini firman Tuhan dan mengingatkan setiap kami, menunjukkan kami, menguatkan iman kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama-sama, pertolongan Roh Kudus menanamkan umat mereka di dalam hati kami dan juga seluruh jemaat. Persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat Tuhan, Tuhan memberkati, saya melalui penghubung berguna bagi gereja di tempat ini dan bahkan di mana Tuhan banyak. Kalau pujian hormat hanya berterima Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan kita memperhatikan waktu kita di sore hari ini, Bapak Saudara.
Demikian waktu Jumat dari sore hari ini. Saat ini kita memasuki sakramen perjamuan kudus yang dilayani oleh namanya. Majelis bertugas diharapkan bagi Saudara-saudara, ketika kita diundang oleh Tuhan gereja bersama, maka sebenarnya saya dan saudara-saudara sekalian sangat diperhatikan. Dia begitu menghargai kita di gereja bersama. Dia menyediakan segala sesuatu yang tersedia di perjalanan iman. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa hidupnya telah diserahkan. Karena itu pergilah, serahkanlah hidup kita untuk membangun kita di mana Dia berusaha. Ketika kita berjalan dalam membangun kehidupan, kita menemukan banyak kesulitan dan mungkin dilupakan orang. Jangan putus asa. Karena suatu hari nanti dalam pengharapan kedatangan Kristus kali yang kedua, Dia akan memintakan semuanya kepada kita. Apa yang sudah kita kerjakan, dan Dia memberikan kepada kita upah penghargaan untuk memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita terima di dalam perarakan iman. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, berbahagialah setiap kita yang telah memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Karena kita semua menjadi tangan kepanjangan Allah dalam dunia yang adalah miliknya sendiri. Kita bersama-sama tahu satu sama lain bahwa kita semua adalah orang yang tidak sempurna. Kita banyak kali gagal di dalam perjalanan. Kita banyak kali tidak setia kepada kita. Tetapi Dia setia kepada kita. Karena itu Dia berikan sekali lagi kesempatan kepada kita untuk memeriksa diri kita. Sejauh mana kita berjalan dalam hidup dan setia kepada Dia. Sama-sama, mari kita masuk di dalam Tuhan. Tuhan semua sekalian Allah. Di hadapan meja Tuhan yang kudus, kami dari segenap orang kudus di surga dan di bumi memuji nama Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang termulia dan Tuhanlah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan Tuhan kami mengakui bahwa kami adalah orang yang gagal di dalam hidup kami untuk melaksanakan kehendak. Kami gagal untuk menggunakan semua yang ada pada kami. Kami lebih melihat pada orang lain daripada kami melihat kepada Tuhan yang menganugerahkan segala karunia yang baik kepada kami. Ya Tuhan, kami minta kepada-Mu, ampunilah kami dan kuatkan kami supaya kami tidak lagi hidup di dalam keberdosaan kami. Kristus, tolonglah kami supaya kami dapat berjalan kembali dengan penuh ucapan syukur, belajar meneladani teladan Kristus sendiri yang telah menghampakan diri dalam kerendahan hati yang luar biasa. Kristus yang telah berjalan dalam ketaatan dalam pelayanannya dan bahkan menjadi teladan bagi hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat membalas cinta kasih Tuhan. Sekalipun pembalasan yang kami berikan tidak akan pernah sepadan dengan semua anugerah Tuhan yang berlipat ganda di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat selalu meninggikan sawan keselamatan, memuji dan selalu membesarkan nama Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan sendiri, kami dapat bertambah-tambah di dalam hidup kami kepada Tuhan. Bertambah dalam cinta kasih, kesetiaan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.
sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Buatlah kami untuk terus senantiasa mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak akan pernah menjualkan iman kami kepada yang lain, selain kami terus berpegang kepada Engkau, dan Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin. Pada malam ketika Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu dia mengambil sawan, mengucap syukur atasnya dan berkata kepada mereka, "Inilah sawan perjanjian baru, minumlah kamu semua dari, karena melaluinya pengampunan dosa diberitakan, dicurahkan bagi." Saudara-saudara, bagi siapa saja yang sudah di dan sudah dibaptis dewasa, jangan menunda undangan Tuhan Allah untuk menikmati kasih karunia di meja perjamuan. Undangan Tuhan terbuka. Silakan semua yang telah siap berdiri. Kita pujikan pujian roti hidup semula. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku. Ambillah, makanlah sebagai peringatan Tuhan Yesus mati bagi hidupmu." Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Kita akan sawan sebelah tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, "Sawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi hidupmu." Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum.
Sebagai respon kita kepada Tuhan, kita hendak memberikan diri kita kepada Tuhan. Karena kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Kita datang hanya membawa diri kita. Dan diri inilah kita persembahkan dengan apa yang kita lakukan. Kita membawa apapun juga, hati seorang hamba kita pujikan lalu. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih pekerjaan keselamatan telah kami rasakan dan nikmati. Tolong kami ya Tuhan supaya kami akan terus melekat kepadamu. Karena tidak ada yang lain selain Engkau di dalam dunia ini. Satu-satunya Allah yang benar, Juru Selamat yang sejati, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyatakan diri kepada kami, berikan kami kekuatan senantiasa untuk berjalan mengikuti Tuhan, mengikuti jalan-jalan dan tapak kaki-Mu ya Tuhan, sebagaimana telah Kau tinggalkan bagi kami. Melalui kenyataan kitab suci kami ditolong, bagaimana sebenarnya kami berjalan mengikuti teladan hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pekerjaan besar yang telah Tuhan kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa. Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi saudara senantiasa agar dapat taat kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu menyertai saudara-saudara sekarang sampai selamanya. Amin.
Sanitizer sama masker di bawah.